Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Adam Febrianto Nugraha, PhD, sebagai dosen mengampu kami yang terhormat, serta teman-teman yang bisa hadir pada acara kali ini. Kesempatan kali ini, sebelum memperkenalkan, nama saya Andika Hernando dengan NPM 23061573111 dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023 dari kelas Kimia Organik akan menjelaskan mengenai cross-linking pada polimer. Nah, pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep, mechanism, methods, characterization, aplikasi, serta tantangan untuk cross-linking itu sendiri. Sambil mengaitkan juga ke slide yang ada di sini dengan trigger questions-nya. Oke, mari kita mulai. Oke, untuk yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan cross-linking pada polimer? What is cross-linking? Nah, cross-linking ini adalah proses pembentukan ikatan, baik kovalen maupun non-kovalen, antara rantai polimer, sehingga yang membentuk yang dinamakan sebagai jaringan tiga dimensi atau 3D. Nah, dampaknya itu seperti yang mungkin kita bisa lihat nah ada types juga di chemical dan juga physical. Nah, efeknya itu apa? Efeknya itu cross-linking itu membatasi yang namanya itu pergerakan rantai polimer sehingga fleksibilitas menurun, tapi kekuatannya itu mekanik, stabilitas thermal dan ketahanan kimianya itu meningkat. Selain itu, cross-link polimer juga punya kemampuan elastic recovery yang baik, artinya bisa kembali ke bentuk semula setelah deformasi. Nah, mungkin kita juga bisa lihat juga ada types juga, ada chemical dan physical. Kalau misalnya chemical itu covalent bond between chain, terus kalau misalnya physical itu dia itu non-covalent interaksinya, berarti H bonds atau ionic. Seperti yang bisa dilihat di sini untuk chemical itu vulcanized rubber, dan physical itu ada hydrogels atau ionomers. Nah, selanjutnya itu, eh apa sih perbedaan cross-linking kimia dan cross-linking fisik? Nah, mungkin kalau misalnya cross-linking kimia itu membentuk ikatan kovalen antar polimer, contohnya vulkanisasi karet dengan sulfur. Ikatan ini kuat dan juga permanen, sehingga juga material yang dihasilkannya tahan panas dan tidak larut juga. Nah, cross-linking untuk fisik atau physical itu melibatkan yang namanya interaksi non-kovalen seperti saya jelaskan tadi. Contohnya pada hydrogel atau ionomer, ikat ini lebih lemah dan reversible juga, sehingga sifat materialnya bisa berubah-ubah tergantung kondisi dari lingkungannya. Mungkin dari segi aplikasinya itu sendiri, cross-linking ini digunakan pada produk yang membutuhkan kekuatan dan ketahanannya itu yang tinggi. Seperti misalnya ban mobil, terus juga sementara cross-linking physics ini banyak digunakan pada material yang butuh sifat yang reversible, misalnya hydrogel untuk aplikasi medis. Nah, mungkin selanjutnya adalah peran cross-linking density terhadap sifat material. Nah, mungkin yang dijelaskan pada slide ini yaitu cross-link density and properties. Cross-link density itu rendah, kalau misalnya dia itu rendah, membuat material bersifat lebih fleksibel dan elastomerik, cocok untuk aplikasi seperti karet elastis gitu misalnya. Sedangkan kalau misalnya cross-link density-nya itu tinggi, dia itu menghasilkan yang namanya material yang kaku ataupun rapuh, seperti pada resin termoset. Nah, jadi pengaturan cross-link density sangat penting untuk yang kita mendapatkan kombinasi sifat elastisitas, kekakuan, dan kerapuhan sesuai kebutuhan aplikasinya itu sendiri. Nah, setelah itu ada yang dinamakan apa sih metode utama cross-linking beserta contohnya. Nah, eh, ini dijelaskan di method of cross-linking. Yaitu dibagi menjadi tiga, ada thermal, ada radiation, dan juga chemical. Nah, mungkin saya akan mulai dengan chemical cross-linking dulu. Nah, itu menggunakan agen seperti sulfur atau peroksida. Yang misalnya contohnya itu vulkanisasi karet untuk ban mobil yang ada di slide ini. Nah, selanjutnya untuk thermal cross-linking itu terjadi karena yang adanya pemanasan tanpa bahan tambahan. Biasanya pada resin termostat atau perekat yang ada mungkin di slide 13. Seperti ini. Terus selanjutnya itu ada radiation cross-linking, yaitu radiasi atau dia itu menggunakan radiasi UV atau gamma untuk membentuk sebuah ikatan silang. Contohnya UV cured coating untuk permukaan keras dan tahan gores yang mungkin bisa dilihat di sini juga. Setelah itu, eh,
gimana sih caranya karakterisasi atau pengukuran cross-linking pada material polimer itu sendiri. Nah, kalau misalnya pertanyaannya itu, caranya itu cukup mudah, yaitu material polimer dicelupkan ke dalam pelarut, lalu diukur berapa banyak pelarut yang bisa diserap. Semakin tinggi crosslink density, semakin sedikit polimer yang bisa mengembang. Selain itu di slide ini, slide 12, characterization of crosslink polymers dijelaskan juga di teknik-teknik seperti FTIR yang untuk mendeteksi hilangnya gugus reaktif saat proses crosslinking. Terus juga ada DSC atau untuk mengamati perubahan transmisi thermal akibat crosslinking dan juga NMR untuk melihat perubahan sinyal proton akibat terbentuknya ikatan silang. Setelah itu, eh, apa sih kira-kira perbedaan sifat termoplastik dan termoset saat dipanaskan? Nah, itu dijelaskan di slide ini. Penjelasan ini itu kalau misalnya termoplastik itu struktur linear atau bercabang bisa meleleh dan dibentuk ulang saat dipanaskan. Contohnya PE dan juga PP. Sedangkan untuk termoset itu strukturnya itu crosslink, tidak meleleh saat dipanaskan dan bersifat infusible, contohnya epoxy dan phenolic resin. Nah, perbedaan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan crosslink itu sendiri. Pada termoset, crosslinking membuat rantai polimer terkunci sehingga tidak bisa bergerak bebas saat dipanaskan, sedangkan pada termoplastik, rantai masih bisa bergerak dan meleleh. Nah, kira-kira apa sih peran crosslink polimer dalam aplikasi nyata? Mungkin bisa dilihat di sini bahwa kalau misalnya peran crosslink polimer dalam aplikasi nyata itu misalnya kayak ban mobil yang menggunakan vulkanisasi karet dengan sulfur menghasilkan ban yang elastis, terus juga tahan lama, dan juga tidak mudah untuk dibentuk. Setelah itu ada juga yang namanya perekat atau resin termoset yang crosslink memberikan kekuatan tinggi dan tahan panas. Setelah itu ada medical hydrogel atau hidrogel medis, nah, crosslink PVA atau PEG yang digunakan sebagai penutup luka atau drug delivery system karena sifatnya reversible dan mampu menyerap air. Setelah itu juga ada coating. Dia itu UV cured, yang menghasilkan permukaan keras dan tahan gores. Ideal untuk perlindungan permukaan. Nah, kira-kira challenges-nya apa sih? Apa tantangan utama dalam mengontrol crosslink secara merata? Nah, di slide ini dijelaskan juga challenges in crosslinking. Yang pertama itu mengontrol crosslink density secara tepat dan merata. Yang kedua adalah mendapatkan crosslink yang merata di seluruh material. Terus juga yang ketiga itu menyeimbangkan antara kekuatan dan mekanik fleksibilitas. Nah, solusi yang mungkin saya propose itu untuk yang berdasarkan saya baca, yang pertama adalah optimasi proses reaksi seperti pengaturan suhu, waktu, dan konsentrasi agen crosslink. Terus juga yang kedua, pengadukan dan percampuran yang baik saat proses berlangsung. Yang ketiga, penggunaan teknik karakterisasi sebagai swelling test, FTIR, atau DSC untuk monitoring hasil dari dan hasil distribusi crosslink itu sendiri. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini, cross-linking itu teknik kunci, key teknik untuk mendapatkan sifat mekanik, thermal, dan sifat kimia yang digunakan pada polimer. Metode cross-linking meliputi kimia, thermal, dan reaksi dengan aplikasi luas pada ban, perekat, hidrogel, dan coating. Jangan lupa untuk menyesuaikan metode cross-linking dan kebutuhan aplikasi dan melakukan karakterisasi yang tepat. Eh, Lebih kurang mungkin demikian untuk presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.